Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hana Rohana, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Blended Based Learning Materials on Atomic Nuclei and Radioactivity Material for High School Students. Berikut pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Bagian pertama terdapat pendahuluan. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran telah banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan e-learning. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning menuntut siswa untuk belajar secara mandiri dan dengan demikian dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Namun pada kenyataannya e-learning tidak dapat sepenuhnya digunakan. Kelemahan e-learning diantaranya kurangnya interaksi antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik lainnya. Pengajar dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan ICT dan juga tidak semua sekolah di Indonesia tersedia fasilitas internet. Maka dari itu diperlukan metode pembelajaran untuk menggabungkan antara pembelajaran secara online dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran campuran atau blended learning merupakan gabungan antara pembelajaran online dan juga pembelajaran tatap muka. Fisika merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang berkembang dengan pesat. Kesulitan yang dialami peserta didik dalam mempelajari fisika ialah kurangnya memahami konsep dasar fisika. Kurangnya kreativitas guru dalam membuat bahan ajar menjadikan peserta didik menjadi pasif dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pengembangan bahan ajar yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan LMS Schoology. LMS atau Learning Management System adalah sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan instruktur atau guru dapat berinteraksi secara online dengan siswa. Oleh karena itu, perlunya dikembangkan bahan ajar berbasis blended learning yang dapat digunakan saat pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. Selanjutnya yaitu metodologi. Peneliti menggunakan model EDI dalam penelitian ini, yaitu yang pertama analisis, menganalisis permasalahan dialami oleh peserta didik, dan juga selanjutnya desain, yaitu merencanakan atau membuat rancangan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Selanjutnya pengembangan, yaitu memodifikasi mulai dari isi bahan ajar, media pendukung, dan juga variasi soal tes evaluasi. Dan selanjutnya yaitu implementasi, yaitu menerapkan sistem pembelajaran yang sudah dikembangkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu proses untuk melihat apakah produk yang sedang dikembangkan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu hasil produk yang telah dikembangkan. Ini merupakan tampilan course pada setiap pertemuan. Terdapat 3 pertemuan pada materi inti atom dan radioaktivitas. Selanjutnya ialah pada setiap pertemuan terdapat video pembelajaran dan juga terdapat materi pembelajaran yaitu berupa PowerPoint, dan selanjutnya terdapat lembar kerja peserta didik dan juga terdapat tugas mandiri yang dapat diakses oleh siswa melalui Schoology dan juga dikumpulkan melalui Schoology. Dan yang terakhir terdapat forum diskusi yang dapat digunakan untuk guru dan juga peserta didik saling berkomunikasi secara online. Kesimpulan penelitian kali ini ialah bahan ajar berbasis blended learning pada materi inti atom dan radioaktivitas telah dikembangkan dengan tujuan sebagai bahan ajar peserta didik yang dapat digunakan secara mandiri dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk membantu kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Berikut referensi yang digunakan peneliti. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menyaksikan video presentasi pemaparan hasil penelitian saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Den Andriani dari program studi pendidikan fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya bersama Bapak S. Marbudi, Bapak Sunaryo, dengan judul penelitian pengembangan alat praktikum bandul fisis berbasis sensor giroskop. Baiklah, ini poin-poin yang akan saya
paparkan pada presentasi kali ini. Pendahuluan, yaitu keberadaan ilmu fisika di lembaga pendidikan sangat penting untuk mendukung perkembangan iptek dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran fisika. Peserta didik diharapkan mampu menggunakan metode ilmiah, salah satunya dengan menerapkan metode praktikum. Praktikum adalah salah satu metode pembelajaran di mana peserta didik dapat mengalami dan membuktikan sendiri suatu pernyataan atau hipotesis yang dipelajari. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti terhadap mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2019 melalui uji pemahaman konsep, 70% menjawab pernyataan kurang tepat dengan persentase 40% menjawab bundle fisis mengabaikan masa tali, 30% simpangan bundle fisis dibuat besar supaya gaya gesek udara dapat diabaikan, 30% menjawab benar yaitu bundle fisis tidak mengabaikan beban dan pusat massa dapat dihitung. Pernyataan tersebut didasari 80% responden belum pernah melakukan praktikum bundle fisis. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan pengembangan praktikum bundle fisis menggunakan sensor giroskop. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode EDI, di mana EDI memuat 5 langkah. Yang pertama ada analyze, kemudian ada design, develop, implementation, dan evaluation. Pada penelitian kali ini, peneliti hanya sampai pada tahap development. Berikut adalah hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini. Jadi ini adalah produk yang peneliti hasilkan di mana tinggi dari tiang statif yaitu 58,9 cm dengan tiang penopang di sini yaitu sekitar lebarnya 30,0 cm. Di sini ada batang uji. Batang uji dibuat berlubang supaya secara fleksibel diubah letak poros dan bebannya. Dengan panjang 40 dan lebarnya 3 cm. Ini adalah output yang dihasilkan pada pengembangan kali ini, yaitu di mana ada besar simpangan, jumlah osilasi, periode, kemudian ada frekuensi, dan di sini ada waktunya. Di sini adalah hasil dari uji coba mandiri yang dilakukan oleh peneliti. Di sini ada hubungan periode terhadap nilai percepatan gravitasi. Untuk tanpa beban itu menggunakan besar simpangan 12 derajat sampai 28 derajat. Di sini ada dari jumlah periode semakin meningkat, namun percepatan gravitasinya semakin menurun. Nah, kemudian periode menggunakan bebannya 37,0 gram, periodenya semakin meningkat, kemudian percepatan gravitasinya semakin menurun. Ini menggunakan sudut 7 derajat hingga 20 derajat. Berikut ini adalah hasil errornya. Errornya kita bisa lihat bahwa tanpa beban itu 5,4 dan menggunakan beban itu 1,5. Jadi alat praktikum yang dihasilkan digunakan untuk mengukur besar periode. Ya, setelah didapatkan besar periode, kemudian dimasukkan ke dalam rumus bundle fisis, didapatkan gravitasi. Nah, kemudian jadi alat praktikum Jadi alat praktikum ini menggunakan sensor giroskop. Sensor giroskop itu akan merekam jumlah periode. Nah, jumlah periode itu yang digunakan dalam menghitung percepatan gravitasi ini. Nah, berikut adalah simpulannya. Nah, simpulannya nilai percepatan gravitasi rata-rata untuk percobaan tanpa menggunakan beban dengan simpangan sudut 12 derajat hingga 28 derajat yaitu 10,34 meter per second kuadrat, dan percepatan gravitasi rata-rata untuk percobaan menggunakan beban dengan simpangan sudut 7 derajat hingga 20 derajat yaitu 9,844 meter per second kuadrat. Besar sudut simpangan tidak terlalu signifikan terhadap nilai percepatan gravitasi. Pada percobaan bundle fisis perlu dilakukan pertimbangan mengenai penggunaan akrilik sebagai batang uji karena massa batang uji jika terlalu kecil akan berpengaruh pada jumlah osilasi yang dapat dicapai. Jadi pada percobaan kali ini error yang didapatkan menggunakan beban dan tidak menggunakan beban itu lebih besar tidak menggunakan beban ya, karena sebenarnya kalau dalam percobaan bundle fisis itu jika kita menggunakan batang yang masanya itu
kecil itu mudah teredam. Sementara kalau menggunakan batang kemudian digunakan beban di salah satu lubangnya, itu tidak mudah teredam. Seperti itu. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk sebagai penunjang dalam penelitian saya. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Nur Indresari dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Projectile Motion in PET Simulation, Design Worksheet to Support Higher Order Thinking Skill. Alasan saya kenapa melakukan penelitian ini, yang pertama karena di era digital ini peserta didik diharapkan memiliki keterampilan abad ke-21, antara lain keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut termasuk ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang mana menurut taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Cradwell, keterampilan tersebut mencakup keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini dapat dilatih melalui kegiatan pembelajaran fisika, karena pada pembelajaran fisika banyak dilakukan kegiatan praktikum. Nah, di era digital ini, kegiatan praktikum dapat dilakukan melalui komputer, atau yang sering kita sebut dengan simulasi. Apalagi di masa pandemik ini, peserta didik dituntut untuk belajar melalui gadget mereka. Nah, salah satu platform simulasi fisika yang dapat diakses secara gratis dan mudah melalui website yaitu adalah simulasi PET. Nah, simulasi PET ini didesain secara interaktif dengan animasi yang menarik sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran layaknya sedang bermain game komputer. Nah, kenapa saya memilih topik gerak parabola? Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Karim dan Saiful Zaman pada tahun 2016, sekitar 67% mahasiswa calon guru fisika ini masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep gerak parabola, terutama dalam menggambarkan arah besaran vektor yang terdapat pada gerak parabola, sehingga dibutuhkan media yang dapat memvisualisasikan lintasan gerak parabola tersebut. Nah, penggunaan simulasi gerak parabola ini harus dibarengi atau didampingi dengan penggunaan LKPD sebagai panduan pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif dan tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Penggunaan LKPD ini juga dapat melatih siswa untuk belajar secara mandiri. Dalam penyusunan LKPD ini harus disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang dipakai. Nah, dalam pengembangan LKPD ini saya menggunakan strategi pembelajaran POE atau yang sering kita sebut dengan Predict, Observe, Explain Learning Strategy. Di mana menurut penelitian Fitrianti dan kawan-kawan pada tahun 2020, penggunaan strategi pembelajaran POE jika dibarengi dengan penggunaan simulasi PET dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Research and Development dengan desain model penelitian Dick and Carey. Desain model penelitian Dick and Carey terdapat 10 tahap. Namun pada tahap ke-10 yaitu melakukan evaluasi sumatif tidak dilakukan pada penelitian ini karena adanya keterbatasan waktu. Hasil dari penelitian ini berupa LKPD gerak parabola menggunakan simulasi PET dengan penggunaan strategi pembelajaran POE, yang mana terdapat 5 tahap pembelajaran pada LKPD ini, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, tahap prediksi, tahap observasi, tahap eksplanasi, dan tahap pengaplikasian konsep. Pada tahap pendahuluan terdapat tujuan pembelajaran, teori dasar, dan tugas pendahuluan. Pada tahap prediksi terdapat penyajian fenomena atau masalah, kemudian di bawahnya terdapat kolom untuk siswa untuk memprediksi.
Kemudian pada tahap observasi ada alat dan bahan, langkah kerja, tabel data hasil pengamatan, dan grafik dan kolom untuk menggambar grafik. Selanjutnya pada tahap explain terdapat kegiatan menganalisa data dan diskusi, kemudian terdapat kegiatan menyimpulkan. Nah, pada kegiatan explain ini keterampilan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, dan keterampilan berpikir kritis siswa sangat dibutuhkan. Selanjutnya pada tahap pengaplikasian konsep, di sini ada latihan pemahaman konsep berupa pemecahan masalah, pemecahan soal-soal, terus kemudian ada aplikasi konsep gerak pola bola dalam kehidupan sehari-hari, dan pertanyaan tambahan untuk melatih keterampilan berpikir kreatif siswa. Hasil validasi dari penelitian ini yaitu dilakukan validasi oleh ahli media dengan rata-rata skor 88,5%, kategori sangat baik. Dengan aspek yang diukur antara lain cover, layout, ilustrasi, dan bahasa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dan diskusi, LKPD gerak parabola menggunakan simulasi PET untuk mensupport higher order thinking skills siswa SMA dikatakan memiliki kualitas yang sangat baik dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media E-Learning berbasis Psikologi pada materi gerak harmonis sederhana. Saya melakukan penelitian ini bersama Ibu Dwi Susanti dan Ibu Mutia Delina. Mengapa kami mengangkat judul seperti ini? Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat. Teknologi dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Namun sayangnya, menurut survei yang dilakukan oleh peneliti, masih sedikit guru yang memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar di kelas. Padahal, penggunaan teknologi sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan adalah e-learning. E-learning memungkinkan pembelajaran untuk lebih mudah dikelola. Tapi untuk menggunakan e-learning diperlukan sebuah wadah. Salah satu wadahnya adalah Learning Management System atau LMS. LMS berfungsi sebagai platform untuk konten e-learning. Saat ini sudah banyak LMS yang tersedia, namun peneliti memilih LMS Schoology. Schoology dipilih karena tampilannya mirip seperti media sosial Facebook dan memiliki fitur yang cukup lengkap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Ini diharapkan dapat memudahkan siswa memahami pelajaran yang sulit seperti gerak harmonis sederhana. Menurut survei yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa siswa merasa kesulitan dalam materi gerak harmonis sederhana kelas 10. Dari semua latar belakang itu, peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran e-learning berbasis psikologi pada gerak harmonis sederhana. Metode yang akan dilakukan adalah metode penelitian pengembangan atau research and development yang dikembangkan oleh Dick dan Terry. Kemudian saat produknya sudah jadi, nanti akan divalidasi dengan menggunakan instrumen validasi berupa kuesioner dengan skala Likert dengan responden yaitu ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran, guru, serta murid. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran e-learning berbasis psikologi yang berisi tujuan pembelajaran, video untuk diskusi, materi yang dilengkapi dengan animasi dan video, simulasi, latihan soal, serta tes yang juga dilengkapi dengan animasi dan video. Produk ini nantinya akan divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert kepada validator. Nanti setelah itu, produk ini akan diuji cobakan kepada siswa dan guru SMA. Kemudian siswa dan guru SMA juga akan diberikan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Berikut ini adalah beberapa gambar tampilan dari produk ini.
Ini adalah tampilan homepage dari produk ini. Seperti yang bisa dilihat, ada petunjuk dasar untuk menggunakan psikologi, kemudian juga ada kompetensi dasar, kemudian ada folder yang berisi kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada kuis. Ini merupakan tampilan untuk diskusi. Di sini dilengkapi dengan video dan pertanyaan terkait dengan video. Pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh siswa di bagian kolom komentar di bagian bawah pertanyaan. Seperti ini. Di sini terlihat bahwa setiap siswa dapat saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kemudian ini adalah tampilan materi pembelajarannya. Di sini kita lihat bahwa materinya dilengkapi dengan gambar dalam format GIF atau animasi dan juga dilengkapi dengan video. Kemudian ini adalah tampilan simulasi yang dilengkapi dengan LKS dan juga link untuk menggunakan simulasi virtual yaitu PET. Kemudian di sini adalah petunjuk simulasinya dan tujuannya serta langkah kerjanya. Ini adalah tampilan untuk latihan gerak harmonis. Kesimpulannya adalah pengembangan media ini dilengkapi dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat diakses secara daring. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan media e-learning yang layak digunakan pada materi gerak harmonis sederhana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan Simulasi PET Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA. Berikut ini pemaparan materi presentasi saya. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia dan dunia sedang dilanda wabah coronavirus atau yang sering disebut COVID-19. Hal ini menyebabkan adanya pembatasan bagi kegiatan di ruang publik. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran di sekolah yang dialihkan menjadi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada abad 21 ini ada kompetensi yang perlu dikembangkan yang disebut sebagai kompetensi 4C. Salah satunya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Meskipun saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau PJJ, namun kompetensi ini tetap perlu dikembangkan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat. Simulasi PET merupakan media virtual yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen dan Vida pada tahun 2018, menyatakan bahwa penggunaan simulasi PET dapat menambah pengalaman belajar siswa yang menyenangkan di sekolah. Dengan demikian, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran jarak jauh menggunakan simulasi PET terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain penelitian pre-eksperimental dan rancangan penelitian one group pretest post-test yang dapat dilihat pada tabel 1. Rancangan ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah pemberian pretest untuk mengukur kemampuan awal. Yang kedua, pelaksanaan eksperimen atau perlakuan, yaitu pembelajaran jarak jauh menggunakan simulasi PET. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pretest untuk mengukur kemampuan setelah diberikan perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA N1 Jakarta kelas 10 dengan sampel sebanyak 1 kelas yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes objektif berpikir kritis yang berupa pilihan ganda dan telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji statistik berupa uji normalitas untuk menguji sampel dan uji hipotesis menggunakan uji gain. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu adanya pengaruh dari pembelajaran jarak jauh menggunakan simulasi PET terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Setelah dilaksanakan pretest, dilakukan perlakuan berupa pembelajaran jarak jauh menggunakan simulasi PET dan juga pelaksanaan post-test, diperoleh data penelitian seperti pada tabel 2. Dapat dilihat pada gambar 1 yaitu grafik rata-rata nilai pretest dan post-test. Terlihat adanya peningkatan pada hasil post-test setelah dilakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan simulasi PET. Pretest dengan rata-rata 50,33 dan post-test dengan rata-rata 72,33.
Setelah itu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data penelitian dapat dilihat pada tabel 3 yang menyatakan data berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai signifikasi lebih dari 0,05. Setelah dilakukan uji normalitas, kemudian dilakukan uji hipotesis menggunakan uji gain. Uji gain ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan simulasi PET. Hasil uji gain yang dilakukan mendapatkan nilai gain sebesar 0,43 yang termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan simulasi PET dalam pembelajaran fisika jarak jauh berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Simulasi PET dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam pembelajaran fisika jarak jauh. Namun diperlukan adanya inovasi mengajar dan monitoring yang baik oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran fisika jarak jauh menggunakan simulasi PET ini agar hasil yang diperoleh lebih baik lagi. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian saya yang berjudul Profil Kemampuan Penalaran Kombinatorial Menggunakan Tes Uraian pada Pembelajaran Fisika Siswa SMA. Penelitian tersebut dilatar belakangi berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh TINS Indonesia berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan siswa yang memiliki kemampuan dalam materi, konsep, namun tidak terbiasa dalam menyelesaikan masalah aplikasi dan penalaran, dan soal bentuk penalaran. Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya juga bahwa kemampuan penalaran kombinatorial siswa masih tergolong rendah, dan di sekolah-sekolah masih banyak yang belum menggunakan soal dengan tipe penalaran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi ADI, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, dalam metode ADI ini, setiap tahapannya harus dievaluasi dulu sebelum menuju ke tahap selanjutnya. Di sini, Analyze yaitu analisis kebutuhan, analisis soal penilaian, Design, merencanakan tes, merencanakan desain tes, development, pengembangan soal, dan validasi ahli, setelah itu implementation, uji coba skala kecil, dan skala besar. Penalaran kombinatorial sendiri adalah sebuah proses berpikir dengan cara mengkonstruk penyelesaian yang kompleks dari beberapa hal atau elemen secara langsung berhubungan dengan masalah tersebut. Penalaran kombinatorial menurut Lawson adalah proses menganalisis masalah secara kombinatorial atau mengkombinasi berbagai fakta dari hubungan sebab akibat sehingga membentuk suatu kriteria tertentu. Indikator penalaran kombinatorial itu ada 3 tahapan. Yang pertama, existence problem. Jadi siswa memahami dulu nih, ada masalah apa sih? Kriteria masalah apa yang harus dipecahkan. Yang kedua adalah counting problem. Jadi menghitung beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah optimization problem. Menyimpulkan dari berbagai kombinasi yang ada, manakah solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 3 sekolah di Kabupaten Bogor. Di sini terdapat bahwa persebaran kemampuan penalaran kombinatorial itu siswa masih banyak yang baru sebagian. Jadi kan tahapan kombinatorial itu ada 3. Baru 29,09% dari 110 siswa yang bisa menyelesaikan seluruh tahapan. Jadi dia bisa existence problem, dia bisa counting problem, dia juga bisa menemukan atau menyimpulkan pemecahan masalah yang terbaik. Nah, sisanya 47,27% masih baru bisa sampai tahap 2 dan belum bisa dia menyimpulkan apa sih pemecahan masalah yang terbaik. Yang selanjutnya adalah
23,63%. Jadi siswa baru bisa, oh ini masalahnya seperti ini, dan baru sebagian mengkombinasi, tidak seluruhnya. Cukup sekian dari penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How wonderful day it is, and I'm so very glad to be sharing with all of you today. Firstly, let me take a moment to thank you very much for taking the time to watch this video presentation. My name is Fajar Julianur, and I'm from BNS University. I'm here to represent the other author to present you our work about the impact of blended learning on pattern grading learning outcomes. Before I talk further, I'm inviting you to take a look at the structure of this presentation, which encompasses research objectives, background, and related studies, significance of study, methodology, results, and conclusion. So here's the first sections of this presentation. Research objectives. So the purpose of this study is to find out the impact of blended learning on students' pattern grading learning outcomes, as well as the cognitive level achieved by the students, and to compare the results with ones generated from face-to-face learning environment. And the background and related studies. Okay, so actually various studies on how blended learning implementation can enhance both the quality of instruction and student learning outcomes have been made previously. Some of them indicated that blended learning increases academic success and positively affects lesson attitudes. Also, students' perceptions and views on blended learning were found positive. But likewise, it is identified that their social perceptions increase the pleasure of blended learning. However, little has been known about the impact of blended learning implementation on both student learning outcomes and cognitive level in the context of textile physics in higher education. Now, the next question would be why this is significant, why it's important to be carried out. Well, the ultimate objective of this course is to teach the university students to gain sufficient knowledge and professional competence for employment in textile industries. And it also has been addressed by the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia that textile product and industry is included in the roadmap Making Indonesia 4.0. It leads to raising demand of competent workers as well as more competitive employment in the sector. And this also urges the study to take a look not only at the student learning outcomes, but more specific than that, which is the cognitive level. The course objective implies that cognitive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini, mahasiswa Pendidikan Fisika S1 Universitas Negeri Jakarta, sebagai presenter dari Abstract Implementation of Student Facilitator Learning and Explain SFE Model to Improve Activity and Learning Outcomes. Latar belakang. Guru adalah salah satu komponen yang dalam dunia pendidikan. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, diperlukan juga peranan guru yang sangat besar. Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Ketiga, model pembelajaran Student Facilitator and Explaining itu mengajak siswa untuk dapat aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut agar dapat berpartisipasi dengan mempresentasikan gagasan kepada rekan-rekannya yang lain, agar siswa tidak hanya terfokus ke guru saja, dan guru dapat melihat mana anak yang aktif dalam pembelajaran. Penelitian terkait dari latar belakang di atas adalah pada
bernama Afrilina pada tahun 2008 meneliti aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining di SMA N5 Jambi pada kelas 10 dengan materi optika geometris. Kesimpulan yang didapat adalah dengan menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada pokok bahasan optika geometris dapat meningkatkan aktivitas siswa di kelas 10 SMA N5 Kota Jambi dengan nilai rata-rata hasil belajar pada siklus 1 63,40, siklus 2 77,94, dan siklus 3 80,58. Peningkatan hasil belajar ini seiring dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajarannya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah terdapat 3 siklus, yaitu siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga, di mana tahapan-tahapan setiap siklus adalah perencanaan, planning, pelaksanaan tindakan acting, ketiga observasi dan evaluasi, dan yang terakhir analisis dan refleksi atau reflecting. Hasil penelitian yaitu pertama pada peningkatan hasil belajar siswa dengan variabel yang kita amati adalah nilai rata-rata atau persentase rata-rata penguasaan materi. Yang kedua, banyaknya siswa yang telah berhasil dalam belajar. Yang ketiga, persentase siswa yang telah berhasil dalam belajar. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa setiap siklus terdapat peningkatan hasil belajar yang semakin baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Hasil observasi aktivitas siswa pada setiap siklus. Itu terdapat 3 aspek, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di mana aktivitas siswa pada setiap siklus mengalami kenaikan terutama pada aspek kegiatan inti, di mana saat siklus pertama persentase aktivitas siswa masih di bawah 50%, pada siklus kedua mengalami kenaikan 4,99%, dan saat siklus ketiga mengalami kenaikan 18,33%. Maka peningkatan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa tiap siklus adalah bisa dilihat dalam tabel di bawah ini, bahwa dapat disimpulkan setiap siklus mengalami kenaikan untuk aspek aktivitas siswa dan hasil belajar. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada materi usaha dan energi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di kelas 10 SMA N6 Kota Jambi dengan rata-rata persentase aktivitas belajar siswa pada siklus pertama 62,60%, siklus kedua 68,80%, dan siklus ketiga 85,46%. Sedangkan rata-rata nilai hasil belajar siswa pada siklus pertama yaitu 62, siklus kedua 73,87, dan siklus ketiga 77,99%. Sekian pemaparan dari abstrak berjudul Implementation of Student Facilitator Learning and Explain SFE Model to Improve Activity and Learning Outcomes dari Kartini sebagai presenter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Roisato Maulidiah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul E-Learning berbasis Discovery Learning menggunakan psikologi, dengan dibantu oleh dosen pembimbing saya, Dr. Insinyur Firna Serevina Magister Manajemen, dan Profesor Dr. Agus Setiobudi Magister Sains. Dimulai dengan pendahuluan. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat di seluruh dunia, terutama pada penggunaan internet. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet mencapai 171 juta di tahun 2019 dan menempati peringkat ketiga pengguna terbanyak di Asia, dikutip melalui Internet World Statistics tahun 2019. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis kebutuhan yang saya lakukan di 2 sekolah yang berbeda dengan 75 responden peserta didik, yaitu sebanyak 94,7% peserta didik belajar menggunakan bantuan internet dan sebanyak 65,3%
guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan PPT. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, sehingga saya membuat pembelajaran menggunakan bantuan internet, yaitu e-learning. Pembelajaran menggunakan bantuan internet haruslah yang mudah untuk digunakan, baik untuk peserta didik maupun guru. Oleh karena itu, saya menggunakan psikologi. Yang kedua, mata pelajaran fisika dianggap sulit oleh peserta didik. Hal tersebut dibuktikan oleh analisis kebutuhan saya, yaitu sebanyak 78,7% dari 75 peserta didik belum memahami mata pelajaran fisika SMA kelas 11 semester ganjil. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurikulum 2013 di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk menyeimbangkan soft skill dan hard skill peserta didik. Nah, hal tersebut berbanding terbalik dengan analisis kebutuhan yang saya dapatkan, yaitu sebanyak 52% peserta didik merasa model pembelajaran yang diterapkan oleh gurunya belum mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, saya ingin membuat e-learning yang model pembelajarannya dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, yaitu saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian ada yang telah dimodifikasi hanya sampai pada tahap implementation. Mengapa saya hanya sampai tahap implementation? Dikarenakan saya hanya mengukur sampai produk saya layak atau tidak digunakan pada proses pembelajaran. Yang pertama, analyze atau analisis. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, saya melakukan analisis kebutuhan kepada peserta didik dan guru di dua sekolah yang berbeda. Selanjutnya, tahap desain. Yang pertama, menyusun garis besar media yang sesuai dengan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, mendesain media dengan tampilan yang menarik serta isi yang tidak membosankan. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian yang berfungsi untuk menilai aspek media, aspek materi yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu tahap development. Tahap development terbagi menjadi dua, yaitu pembuatan e-learning dan penilaian terhadap produk. Pembuatan e-learning ini terdiri dari menyusun konten e-learning, menyusun tampilan kegiatan belajar, dan menggabungkan bahan pembelajaran ke dalam e-learning menggunakan psikologi. Sedangkan untuk tahap penilaian produk tersebut akan divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan ahli pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu implementation. Pada tahap implementation atau implementasi, produk dinilai kelayakannya dan diuji cobakan sebagai media pembelajaran dan sumber bacaan pada mata pelajaran fisika SMA kelas 11 semester ganjil. Produk e-learning berbasis discovery learning menggunakan psikologi akan diuji cobakan kepada guru dan peserta didik di SMAN 21 Jakarta. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. E-learning ini berisi materi fisika kelas 11 semester 1 yang memiliki 6 bab di dalamnya. Di setiap bab memiliki 3 langkah utama di dalam pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, kegiatan pembelajaran atau kita sebut pertemuan, dan ulangan harian. Saya akan memberikan salah satu contoh isi e-learning yang saya buat, yaitu pada bab fluida dinamis. Pada pertemuan 1 diawali dengan pertanyaan singkat yang berkaitan dengan fluida dinamis. Kemudian, peserta didik mengerjakan assignment atau tugas, memverifikasi, dan mengerjakan soal latihan. Setelah mengerjakan soal latihan, peserta didik melakukan diskusi kecil mengenai kesimpulan materi yang didapat pada pertemuan 1. Setiap pertemuan tidak selalu seperti ini, tergantung kebutuhan pada materi yang akan disampaikan. Nah, ini adalah contoh soal ulangan harian dan soal latihan yang saya buat pada e-learning saya. Soal dapat berupa
pilihan ganda, isian, esai, dan lain-lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini dapat menghasilkan e-learning berbasis discovery learning menggunakan psikologi yang layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Produk e-learning berbasis discovery learning menggunakan psikologi ini masih dalam tahap pengembangan yang nantinya akan diuji cobakan kepada peserta didik dan guru. Sehingga saya berharap produk ini dapat memberikan kemudahan dan ketertarikan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Ahlasana sebagai presentator dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Fisika S1. Di sini saya sebagai presentator sebuah makalah berjudul Evaluasi Pengelolaan Laboratorium Fisika di SMA Negeri Kota Jambi. Langsung masuk ke latar belakang. Latar belakangnya itu adalah yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya terdapat standar sarana dan prasarana. Yang dikhususkan juga yaitu laboratorium. Ditekankan bahwa laboratorium tentulah punya standarisasi atas idealnya sebuah laboratorium itu terlaksanakan. Jadi, tidak semua ruangan itu bisa langsung dijadikan laboratorium atau semua guru bisa menjadi laboran ataupun teknisi. Jadi, memiliki kriteria tertentu. Oke, lanjut ke pendahuluannya. Pendahuluan latar belakang seperti yang sebelumnya. Lalu ada fokus penelitian kita adalah pengelolaan laboratorium fisika di SMA. Yang terkhususkan yaitu SMA Negeri Kota Jambi. Oke. Identifikasi masalah kita adalah yang pertama dasar kebijakan, program kerjanya, kebutuhan siswa, administrasi, sarana dan kelayakannya, lalu aktivitas laborannya, siswanya atau teknisinya, dan laporan sebagai penunjang pendidikan. Oke, kajian teorinya adalah yang pertama konsep evaluasi, bahwa evaluasi itu berbeda dengan penilaian. Evaluasi lebih menekankan bagaimana prosesnya. Lalu pengelolaan laboratorium fisikanya, bahwa laboratorium adalah sebuah tempat di mana siswa dapat melakukan eksperimen dan dapat melakukan penelitian. Laboratorium fisika di sekolahnya bagaimana dan penataan laboratorium serta perlengkapan yang ada di dalamnya, selengkap apa. Lalu, model evaluasi yang digunakan adalah CIPP. Kalau di dalam bahasa Indonesia-nya CIPP ya, berarti konteks, input, proses, dan produk. Jadi ada 4 tahapan dalam model evaluasinya. Oke, ini adalah metodologi penelitiannya. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kebersihan pengelolaan laboratorium fisika sebagai penunjang pendidikan. Oke, pengamatannya itu ada observasi dan identifikasi masalah, perencanaannya itu kriteria atau standar, serta instrumen yang digunakan, dan yang ketiga ada pelaksanaannya. Begitu metodologi penelitian. Tempat penelitiannya itu ada di 4 tempat, yang keempat-empatnya terdapat di Kota Jambi. Yang pertama SMA N1, SMA N3, SMA N5, dan SMA N8. Oke. Bisa kita lanjutkan. Desain evaluasi pengelolaan lab fisika dengan model CIPP. Berarti pertama ada konteks. Konteks ini seperti kebijakannya, program kerjanya, atau kebutuhan siswanya yang diambil melalui pengambilan data secara wawancara. Lalu yang kedua itu ada input. Nah, input ini administrasinya, pembiayaannya, sarana dan prasarana kelayakannya yang diambil datanya secara observasi, angket, serta dokumentasi. Jadi ada foto-foto. Lalu prosesnya, CIPP. Prosesnya yang ketiga yaitu aktivitas teknisi. Terus aktivitas laboran dan aktivitas siswanya. Cara pengambilannya yaitu menggunakan observasi dan angket. Yang terakhir adalah produk, yaitu ketercapaian laboratorium fisika dengan sebagai penunjang pendidikan. Diambil dari hasil CIP-nya, konteks, input, dan proses. Jadi produk itu diambil dari ketiga proses sebelumnya.
Nah, maka dapat dilihat hasil penelitiannya. Ini dari 4 tempat penelitian. Untuk bagian konteks itu terdapat paling tinggi di SMA N1. Untuk bagian input terdapat paling tinggi di SMA N5 dan proses itu paling tinggi di SMA N5 juga. Oke, maka produknya kan karena tadi udah konteks, input, dan proses, maka produknya adalah dari hasil ketiga komponen dapat dilihat bagaimana produk yang dihasilkan. Pencapaian pengelola laboratorium sebagai penunjang pendidikan belum berjalan dengan baik. Oke, ini hasil dan pembahasannya. Lalu kita bisa lanjut. Kita lanjut lagi. Yang mau saya tekankan bahwa kita lanjut ke sini. Bahwa di SMA N3 dan SMA N8 tidak memiliki laboran. Namun, guru fisikanya itu menjadi seorang laboran dan teknisi di dalamnya. Jadi benar-benar tidak terkelola dengan baik, namun masih bisa berjalan. Seperti itu. Oke. Maka kesimpulannya dari keseluruhan keempat komponen tersebut, laboratorium fisika yang berada di SMN 1, 3, 5, dan 8 masih belum optimal. Masih ada aspek yang belum tercapai dengan ideal, terutama di aspek proses, yaitu aktivitas laboran teknisi dan siswa. Baik, sekian pemaparan sebagai presentator dari makalah penelitian pengelolaan laboratorium fisika di SMA Negeri Kota Jambi. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Natasha dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Pengembangan Buku Pengetahuan Fisika Berbasis Pendekatan STEM yang mencangkup pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran ialah sumber belajar, seperti buku, di mana pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Selanjutnya, dalam memilih buku sebagai sumber belajar, buku cetak masih dipilih dan digemari peserta didik karena buku cetak lebih nyaman digunakan selama belajar, lebih mudah dibaca dan dapat meningkatkan konsentrasi serta memori peserta didik saat menyentuh kertas. Ada 2 jenis buku yang digunakan dalam satuan pendidikan. Yang pertama buku teks pelajaran dan kedua buku non-teks pelajaran, di mana salah satu buku non-teks pelajaran adalah buku pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pendukung buku teks pelajaran dan dapat memperkaya wawasan peserta didik. Fluida dinamis. Dalam kurikulum 2013, fluida dinamis merupakan materi fisika dalam kompetisi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik di sekolah. Salah satu pokok bahasan dalam fluida dinamis adalah hukum Bernoulli. Penelitian sebelumnya mengungkapkan, materi hukum Bernoulli khususnya pada penerapannya masih kurang mampu dipahami peserta didik karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik kurang mampu mengembangkan kompetisi peserta didik pada materi hukum Bernoulli. Berbagai inovasi dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetisi peserta didik, salah satunya dengan pendekatan STEM. Pendekatan STEM dipilih karena mampu mengintegrasi 4 disiplin ilmu yang dapat mengembangkan kompetisi peserta didik yang dimilikinya. Sehingga, berdasarkan penjabaran, peneliti ingin mengembangkan buku pengetahuan fisika berbasis pendekatan STEM sebagai sumber belajar peserta didik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Model yang digunakan adalah model EDI, di mana model EDI terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap analyze, tahap design, tahap development, tahap implementation, dan tahap evaluation. Pada tahap analyze, peneliti menyebar analisis kebutuhan melalui angket kuesioner dan melakukan studi literatur untuk mengetahui informasi penelitian serupa yang pernah dilakukan. Angket kuesioner disebar kepada peserta didik. Pada tahap desain, peneliti membuat desain produk. Kemudian peneliti di tahap ini juga memilih topik materi yang akan dikembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan. Pada tahap pengembangan atau development, peneliti merealisasikan rancangan produk membuat buku pengetahuan yang akan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi,
di mana instrumen validasi yang digunakan untuk menguji kelayakan buku berupa kuesioner dalam skala Likert. Selanjutnya, hasil dan bahasan. Hasil dari pengembangan ini berupa buku pengetahuan fisika berbasis pendekatan STEM pada pokok bahasan hukum Bernoulli yang terdiri dari 3 bab. Pada bab pertama berjudul hukum Bernoulli, pada bab kedua berjudul kapal layar, dan pada bab ketiga berjudul pesawat terbang. Di mana pada bab 2 dan bab 3 terdapat subbab yang berjudul Aku adalah Insinyur, yang mengajak peserta didik untuk merancang dan menciptakan rupa kapal layar dan pesawat terbang mereka sendiri. Selain komponen-komponen yang dijelaskan di atas, pada setiap bab terdapat komponen Tahukah kamu berisi tentang informasi fakta yang berhubungan dengan pembahasan. Mari mencoba berisi gambar bergerak yang dapat diakses dengan aplikasi scanner, rangkuman berisi tentang ringkasan materi, dan mari bermain yang berisi permainan mencari kata berupa TTS atau word search yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Berikut analisis STEM yang dapat diuraikan. Pada pengetahuan sains membahas tentang hukum Bernoulli. Pada teknologi membuat perwarupa perahu layar dan pesawat terbang. Pada engineering atau rekayasa merancang, membuat dan menguji coba perwarupa. Pada matematika merekayasa komponen perahu layar serta komponen pesawat terbang. Berikut tampilan dari buku pengetahuan yang dihasilkan. Tampilan cover, daftar isi, tinjauan buku, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah buku pengetahuan materi hukum Bernoulli berbasis pendekatan STEM dapat digunakan sebagai sumber belajar peserta didik. Cukup sekian presentasi artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dita Sunaning Tias dari Pendidikan Fisika UNJ 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Android dengan metode FODEM pada materi gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Langsung saja akan kita bahas dari pendahuluan. Di pendahuluan ada beberapa poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran fisika dan kenyataan di lapangan. Lalu ada upaya pemerintah dalam penyempurnaan kurikulum. Ada bahan ajar yaitu modul. Lalu ada perkembangan media pembelajaran dengan teknologi. Ada penerapan model pembelajaran ILD, dan juga yang terakhir adalah materi gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Tujuan pembelajaran fisika di sekolah untuk membentuk sikap positif dan ilmiah, mengembangkan pengalaman dan yang dapat merumuskan masalah sampai mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan maupun tulisan, mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir sehingga dapat menyelesaikan masalah serta mampu menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri. Namun nyatanya di lapangan pengajaran ini masih berpusat terhadap guru, di mana guru ini masih dominan dan siswa hanya sebagai pendengar guru saja. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam melakukan penyempurnaan kurikulum menjadi kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, tetapi lebih banyak berpusat pada aktivitas siswa dan lebih banyak bersifat interaktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Lalu untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum 2013, maka dibutuhkan bahan ajar, yaitu salah satunya modul. Mengapa modul? Karena modul ini ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, tanpa atau dengan bimbingan guru. Dan modul ini juga dapat meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi peserta didik, serta mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Zaman sekarang perkembangan teknologi semakin pesat. Oleh karena itu, perkembangan media pembelajaran dengan teknologi, modul dapat ditransformasikan penyajiannya dalam bentuk elektronik atau yang kita sebut dengan e-modul. Nah, modul elektronik yang dikembangkan ini berbasis Android karena dapat diakses dengan mudah pada smartphone.
Diharapkan dengan adanya e-modul ini, siswa dapat berinteraksi dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas sehingga belajar akan lebih efektif dan juga efisien. Dipilihnya e-modul dibandingkan modul cetak karena e-modul ini menurut penelitian Darmaji dan kawan-kawan dan juga Stalini dan kawan-kawan, e-modul ini tuh lebih efektif dalam melatih kemampuan maupun keterampilan siswa dibanding menggunakan modul cetak. Untuk penerapan ILD sendiri dalam e-modul tersebut mempunyai alasan karena ILD ini adalah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik membangun pemahaman mereka tentang konsep-konsep melalui observasi eksperimental dan juga diskusi. Nah, ILD ini juga dirancang untuk mengurangi kesalahpahaman siswa sehingga dapat menghasilkan proses perubahan konseptual, kognitif, dan juga interaksi antar siswa. Lalu ada mengapa materi yang dipilih adalah gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya, karena materi gelombang ini bersifat abstrak, maka siswa ini sulit untuk mempelajarinya. Selain itu, materi ini juga bersifat dengan kehidupan sehari-hari dan pembelajaran yang dilaksanakan hanya membahas persamaan matematis saja tanpa memaknai konsep fisikanya. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah FODEM. FODEM ini mempunyai 3 tahapan, ada need analyze, ada implementation, dan juga formative evaluation. Dalam bagian ini kita lihat bahwa yang pertama ada need analyze atau analisis kebutuhan pengembangan e-modul fisika ini dilakukan dengan cara kuesioner kepada guru dan juga siswa. Setelah itu ada implementasi di mana modul ini dibuat lalu diuji validasi. Lalu ada formative evaluasi di mana formative evaluasi ini setelah diuji validasi dan juga revisi maka dilakukan penyempurnaan produk tersebut untuk mengevaluasi dan menganalisis hasilnya. Hasil dan pembahasan produk ini menggunakan aplikasi Smart Apps Creator atau yang disingkat dengan SAC. Nah, spesifikasi yang ditampilkan adalah tampilan potret berukuran 720 x 1280 piksel yang seukuran dengan layar smartphone pada umumnya. Output e-modul fisika ini dihasilkan berbentuk .apk. Dan ini adalah tampilan untuk covernya, lalu ada halaman pembuka, ada menu home, ada petunjuk penggunaan, lalu ada tampilan pendahuluan, ada materi, ada peta konsep materi, lalu di sini ada tampilan salah satu sintaks ILD, dan yang terakhir ada penjelasan tentang materi. Penutup, e-modul fisika materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya dengan menggunakan model ILD dapat membangun pemahaman konsep fisika di dalamnya dan dilengkapi dengan gambar dan video yang interaktif sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik SMA. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan e-modul fisika materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya dan yang telah memberikan kritik serta saran dalam proses pembuatan e-modul fisika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.